Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Komisi 2 DPR RI menginginkan tenaga kerja honorer yang ada di Indonesia dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dalam rancangan revisi Undang-Undang ASN tahun 2014, ada beberapa poin yang menjadi perhatian DPR, salah satunya terkait kejelasan nasib tenaga honorer yang bekerja di institusi pemerintah atau lembaga negara. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengatakan, pasca revisi Undang-Undang ASN, pegawai honorer di lingkungan lembaga negara harus diangkat menjadi ASN atau P3K. Sehingga nasib para tenaga honorer sangat bergantung dengan hasil revisi Undang-Undang ASN ini. Berarti kalau memang itu, maka semua tenaga honorer K2 maupun tenaga honorer harus diupayakan untuk di P3K kan. Kan begitu. Ya? Kalau dia mau masuk dalam sistem pemerintah atau sistem negara, ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mengatakan pihaknya terus berupaya agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN dan P3K. Aminur Rohman menegaskan, solusi untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di Indonesia adalah dengan cara merevisi Undang-Undang ASN tahun 2014. Salah satu cara untuk menyelesaikan honorer dan sebagainya dengan cara merevisi Undang-Undang ASN. Periode yang lalu belum selesai karena dibalik-kan. Nah, ini akan dikembalikan ke Komisi 2. Nah, di Komisi 2 lah yang tahu persoalan-persoalan ini bagaimana harus diselesaikan. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai kebijakan PPKM tidak lagi efektif menekan penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali, pimpinan DPR meminta pemerintah membuat regulasi baru yang lebih efektif dalam menekan lonjakan penularan COVID-19. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait tingkat efektivitas PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Dasko menyatakan pihaknya terus menunggu langkah strategis yang akan diambil pemerintah. Kami serahkan kembali kepada pemerintah bagaimana penyempurnaan PPKM tersebut, apakah mau dilanjutkan dengan protokol lebih ketat atau petugas yang lebih banyak atau apapun itu, atau mau kembali ke PSBB, kita tunggu langkah yang akan diambil pemerintah. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi segala upaya ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Guna menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, DPR RI mengimbau kepada pemerintah untuk mengkaji rencana libur panjang dan terus mensosialisasikan serta memperketat protokol COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam menekan lajunya virus corona ini, saya menghimbau sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah sekali lagi bahwa agar rencana untuk libur-libur panjang seperti Imlek dan Lebaran agar ditinjau kembali. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mengkaji masukan ahli dan akademisi terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya terkait lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa atau gugatan dalam pemilihan umum, sehingga putusan pemilu dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan adil. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya berpendapat, proses penyelesaian sengketa pemilu atau adjudikasi tidak tepat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Menurutnya, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan serta merekomendasi ketika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Willy menilai, saat ini proses penanganan kasus sengketa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi belum dilakukan secara cepat karena terhambat proses administrasi. Kalau fungsi adjudikasi itu dilakukan Bawaslu nggak pas. Kalau hanya MK bagaimana? Karena bottleneck, artinya apa? Sekian banyak kasus tidak bisa langsung ditangani oleh MK karena ada syarat-syarat administratif. Bagaimana kalau itu terjadi TSM yang kemudian membutuhkan fakta yang kualitatif? Secara substansi idenya bagus, tapi bagaimana kemudian
mengimplementasikannya dengan keterbatasan sumber daya manusia. Anggota Badan Legislasi DPR RI Sodik Mujahid mengatakan, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran juga harus diperhatikan. Selain itu, jangan sampai peradilan khusus pemilu tumpang tindih kewenangan dengan lembaga hukum yang sudah ada. Peradilan khusus bagian dari pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Apakah kalau ditangani oleh MA atau pengadilan khusus, sementara waktunya sangat mendesak, sedang dalam proses, apakah tidak menghambat atau tidak? Nah, itu jawaban-jawaban itu nanti akan kita rumuskan di dalam perumusan Undang-Undang Pemilu. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 9 DPR RI, program JKN belum maksimal. Setelah jeda berikut. Komisi 9 DPR RI menilai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN hingga saat ini belum terselenggara secara maksimal. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, program Jaminan Kesehatan Nasional belum terselenggara secara merata ke seluruh elemen masyarakat. Nihayatul memaklumi karena program Jaminan Kesehatan Nasional ini baru berjalan beberapa tahun, sehingga masih diperlukan evaluasi dan pembenahan di berbagai sektor. Masih ada yang perlu pembenahan di sana-sini. Jadi saya pikir ini masih ongoing proses. Kita belum bisa mengatakan bahwa jaminan kesehatan ini sudah bisa mengcover seluruh masyarakat. Saya katakan belum. Karena juga masih kita masih berkutat dengan bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mengatakan, masih banyak masyarakat mengeluhkan kualitas pelayanan, fasilitas kesehatan yang masuk program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, sementara iurannya mengalami kenaikan. Pelayanan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sepertinya masih perlu kita lakukan perbaikan yang signifikan terhadap manajemen BPJS dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik. Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Alfat dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendukung upaya pemerintah melakukan lelang 9 ruas jalan tol kepada swasta untuk dapat menyambung kawasan produksi dan kawasan distribusi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyampaikan, pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai hal terkait keputusan membuka lelang yang melibatkan pihak swasta dalam berinvestasi pada pembangunan 9 ruas tol. Selama ini, distribusi produk seringkali mengalami peningkatan harga. Hal ini karena tingginya anggaran transportasi yang harus dikeluarkan. Karena memang kelemahan kita ini kan beban transportasi ini, biaya angkutan ini kan mahal. Ini salah satu mengakibatkan produk kita lemah dalam persaingan, ya. Sehingga harga barang kita tuh tidak bisa murah karena salah satunya akibat dari tidak lancarnya angkutan. Ya, tidak lancarnya angkutan ini kan melemahkan daya saing. Nah, pemerintah ingin memotong biaya angkut ini untuk meningkatkan daya saing. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meyakini pemerintah sudah memiliki kriteria bagi pihak yang dirasa layak untuk bisa menjadi investor dalam pembangunan 9 ruas tol tersebut. Ya, kita percaya sepenuhnya lah. Ya, kita melihat sendiri zaman pemerintahan Pak Jokowi dengan menterinya Pak Basuki ini pembangunan jalan tol yang begitu masif di dalam waktu sekian tahun bisa ribuan kilometer. Jadi saya rasa kita tidak meragukan soal ini dan kami dari Komisi 5 bersyukur dan mendukung serta terus mendorong supaya target pemerintah pembangunan jalan tol ini bisa lebih cepat selesai lebih baik. Pemerintah pasti menilai latar belakang dari perusahaan maupun individu yang terlibat dalam lelang tersebut. Mario Hasiholan dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 9 DPR RI menyoroti sistem kesehatan nasional yang dinilai menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di masa PPKM. Ditemui usai rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 9 Edi Wuryanto mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali yang dinilai tidak efektif karena perubahan perilaku masyarakat dan infrastruktur kesehatan yang menjadi poin penting dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona. Saya setuju dengan Presiden ya. Infrastruktur kesehatan kita ini memang harus dibangun dari kekuatan publik. Ya, peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu yang didorong. Dan itu ada di public health dengan sentral di puskesmas. Lalu ada posyandu, ada kader kesehatan, ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatannya jangan hanya di dalam gedung puskesmas, tapi dia harus banyak bermigrasi ke desa-desa untuk sebagai key person yang dia mengelaborasi semua kekuatan yang ada di masyarakat, lalu untuk bergerak gotong royong bersama. Selain itu, menurut Edi, harus ada pergeseran paradigma sistem kesehatan masyarakat yang semula kuratif menjadi promotif preventif. Maka menurut saya yang disampaikan Presiden itu sebetulnya ingin menohok pada kita semua. Ada yang salah dalam sistem kesehatan nasional kita. Maka tadi di rapat dengan Pak Menteri, puskesmas ini harus digeser dari upaya kesehatan perorangan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali tidak akan efektif bila tidak didukung kepala daerah di setiap provinsi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Nurul Arifin, mendukung program swasembada pangan khususnya di Jawa Barat yang sedang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat. Ditemui pada rangkaian kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Barat, anggota Badan Legislasi Nurul Arifin mengungkapkan, Gubernur Jawa Barat memiliki program petani digital yang targetnya anak-anak muda, serta memanfaatkan lahan tidur yang tidak digunakan. Di mana lahan-lahan nganggur itu, kalau tidak digunakan dan sangat subur, bisa digunakan untuk lahan-lahan pertanian, sehingga kita bisa berswasembada pangan di tingkat nasional begitu. Sesuai dengan programnya Pak Presiden sebetulnya ya. Lebih lanjut, Nurul Arifin mengungkapkan masa pandemi telah menuntut para pemangku kebijakan dan pelaku industri pangan berinovasi dengan memanfaatkan digitalisasi dengan segala aspek, termasuk melibatkan kalangan milenial dalam kegiatan pertanian. Nah kemudian dengan masa pandemi ini rupanya juga melahirkan banyak inovasi-inovasi lain, yaitu tentu saja dengan menggunakan revolusi 4.0 digitalisasi dalam segala aspek ya. Dan dengan adanya program-program digital itu rasa-rasanya kita bisa menjadi negara yang berswasembada mungkin di segala hal ya. Tadi kan dikatakan bahwa untuk kedelai pun kita masih import begitu. Gubernur Jawa Barat mengatakan, pertanian dan pangan merupakan salah satu sektor yang bertahan bahkan tumbuh di masa pandemi global COVID-19. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI meminta PT Jasindo sebagai operator jam Kestama bagi anggota DPR beserta keluarga ikut andil atau ambil bagian dalam pemberian layanan bagi peserta jam Kestama yang terpapar COVID-19. Dalam kunjungan kerja ke Purwakarta, untuk memastikan pelayanan Rumah Sakit Siloam Purwakarta, Jawa Barat, dalam mendukung program jam Kestama, Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanti mengatakan, Jasindo bisa membantu pemerintah dalam penyelesaian klaim rumah sakit untuk pasien COVID-19. Seharusnya kan kalau kita bayar premi, at least kamarnya dibayar oleh asuransi. Yang apa-apa yang lain, obatnya mungkin dibayar oleh pemerintah gitu. Tapi ada dong tanggung jawab daripada asuransi. Sekarang mereka dalam 1 tahun pandemik ini benar-benar bebas tugas, bebas pembayaran ke rumah sakit.
semuanya semuanya pemerintah. Itu yang tadi saya. Sementara itu, Wakil Ketua BWRT DPR RI Bakri mengatakan pihaknya akan membawa masalah pembiayaan peserta jam kestama yang dirawat di rumah sakit karena terinfeksi COVID-19 dalam rapat BWRT dengan Jasindo. Nah, kita coba membawa ini nanti ke rapat pimpinan BWRT dan anggota BWRT bagaimana penanganan terhadap anggota DPR maupun keluarganya supaya bisa di backup ya atau ditangani. BWRT DPR RI menilai fasilitas kesehatan yang disediakan Rumah Sakit Siloam Purwakarta sudah sesuai standar pelayanan jam kestama. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Kamojang di Kabupaten Bandung mempunyai peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI mendorong pengembangan energi terbarukan di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke PLTP Kamojang, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan potensi pembangkit listrik panas bumi di Jawa Barat perlu ditingkatkan. Target realisasi pencapaian energi terbarukan harus terus diupayakan oleh pemerintah dan PLN. Karena potensi panas bumi di Indonesia untuk pembangkit listrik itu sekitar 20.000 megawatt, tetapi yang diolah baru sekitar 2.000 megawatt. Masih ada peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno optimis Indonesia mampu mewujudkan ketahanan energi dengan optimalisasi sumber energi terbarukan. Untuk itu ia berharap pengembangan potensi energi terbarukan di Indonesia dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik melalui perbaikan regulasi, investasi, insentif pajak, dan proses perizinan energi panas bumi yang ramah lingkungan. Kami berharap lebih banyak lagi potensi energi baru terbarukan termasuk geothermal bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, kami berharap potensi yang kita miliki sekarang ini bisa mendapatkan dorongan dari pemerintah, kebijakan dalam bentuk insentif, dalam bentuk kemudahan regulasi, dan lain-lain. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rancangan peraturan pemerintah terkait penurunan insentif pajak yang dinilai terlalu rendah dan berpotensi menghilangkan penerimaan negara yang cukup besar. Menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan dalam agenda penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang perlakuan perpajakan atas transaksi lembaga pengelola investasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mempertanyakan persentase insentif pajak yang dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Aturan saat ini mengenakan tarif 20% sesuai dengan PPh pasal 26 atau tarif sesuai P3B. Sementara RPP hanya mematok 7,5%. Mohon penjelasan perubahan tersebut, apakah tarif 7,5% tidak terlalu rendah? Mengingat China, Tiongkok mengenakan tarif 10% dan Korea 20%. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menyampaikan, pemerintah perlu mewaspadai potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar dari insentif pajak. PBB dalam Handbook tentang Protecting the Tax Base of Developing Countries di second edition ini menjelaskan bahwa pemerintah perlu tetap waspada terhadap potensi kehilangan penerimaan negara yang cukup besar dari insentif pajak. Nah, ini saya kira harus jadi catatan penting mengingat penerimaan negara dari sektor perpajakan kita kan belum memenuhi target. Melalui rancangan peraturan pemerintah ini, Komisi 11 DPR RI mendorong Menteri Keuangan dapat mengutamakan penerimaan negara yang optimal dan melaksanakan prinsip tata kelola pajak yang adil dan transparan. Indah dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Mahi Pratama, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.